dipimpin oleh moderator kita, Bu Neni Purwanti, Eskom MTI. Oke, mungkin saya langsung saja, ini silahkan disimak baik-baik untuk materi kuliah tamu yang diberikan oleh narasumber, dan silahkan digali ilmunya yang banyak untuk teman-teman semuanya. Oke, waktu dan tempat untuk moderator, Bu Neni. Halo. Baik, halo, halo. Oke, Dengar oke, suaranya? saya serahkan ke Bu Neni. Baik, terima kasih Silakan. Mbak Windy. Selamat siang semuanya untuk serta kuliah tamu, baik dosen, mahasiswa. Salam kenal buat Pak Doni Biagatra. Saya akan membacakan sedikit CV yang sebenarnya panjang CV-nya, tapi mungkin menyingkat waktu, jadi mungkin Heeh, ada sedikit yang saya skip ya, Pak nggak Doni apa-apa. izin. Nggak apa-apa, nanti juga saya tambahkan juga di Oh, slide. iya, monggo. Baik, saya perkenalkan dulu atas nama Pak Doni Rubi Agatra. Beliau adalah Vice President of Zero One Group. Kemudian beliau ini alumni dari Institut Teknologi 10 November ya. Saya sih nggak tahu tahunnya, tapi saya bacakan untuk S1-nya dari Mathematics of Computer Science dan S2-nya Master Degree untuk Electrical and Electronic Engineering. Kemudian tadi Vice President Zero One Group. Kemudian ada banyak turunannya sebenarnya dari pengalaman beliau. Saya mungkin langsung ke yang lain saja, yang besar-besar saja mungkin Pak Doni. Kemudian RMDS Narasio Data sebagai technical mentor. Ini pun tahunnya pengalaman beliau itu sudah di atas 5 tahun gitu. Kemudian selanjutnya Rakamin Academy juga sebagai technical mentor juga, kemudian sebagai expert lecture nih banyak dari kampus-kampus ternama dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kemudian Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Universitas Trunojoyo Madura, kemudian UPN Veteran Jawa Timur, kemudian Universitas Ciputra Surabaya itu untuk expert lecture-nya. Kemudian ada lagi Katalis sebagai technical mentor juga, kemudian Dipnusa AI sebagai technical mentor juga, kemudian Kumparan ada back-end engineer sebagai back-end engineer, kemudian Travizep di mesin learning engineer, dan yang terakhir ini PT Adaptech Solusi Indonesia sebagai software engineer. Gitu. Dari sekian banyak pengalaman beliau, di kesempatan hari ini dipersilahkan terutama kepada mahasiswa untuk bisa bertanya sebanyak-banyaknya untuk menggali apa yang dimiliki oleh Pak Doni sebagai pengalaman yang sudah apa nih ya malang melintang di dunia terutama saat ini data science dan big data gitu. Saya rasa cukup untuk perkenalan dengan membacakan CV Pak Doni. Untuk waktunya sebagai pemateri atau narasumber kami dari kuliah tamu dipersilakan, monggo Pak Doni. Sebentar. Ya, Oke, sudah muncul ya. Terima kasih alhamdulillah sudah. atas moderasinya dari IPB Rembang. Mohon maaf saya nggak ingat namanya tadi Bu siapa. Bu Bu sebentar. Neni. Oke. Bu Neni. Ya, Bu Neni, Terima monggo kasih Pak. terima kasih sudah diundang untuk ngisi dan berbagi. Dan nanti konsepnya kita akan diskusi ya. Jadi nanti aku tidak akan membuka pertanyaan di akhir. Jadi kita bisa diskusi di Zoom chat. Nanti aku memberikan pertanyaan, nggak harus open mic. Nanti aku tanya nih ke teman-teman yang ada di sini. Nah, saya dihubungin sama Bu Windia ya, ngomongnya Bu Windia ya. Nah, Bu Windia ini kebetulan adalah junior saya waktu S1 Matematika. Namun waktu itu saya belum lulus, kalau nggak salah. Bu Windia itu 2016, saya angkatan 2011. Nah, diminta tolong untuk berbagi tentang
bagaimana karir pasca kampus tidak hanya di bidang data, tapi nanti saya coba cerita di keseluruhan realita karir saat ini. Jadi kita bisa diskusi banyak. Sedikit menambahkan, perkenalkan nama saya Doni tadi ya. Jadi VP of Engineering di Zero One Group, S1-nya Matematika LRS 2011. Nah, S2-nya belum lulus sebenarnya. Jadi S2-nya lagi tesis nih. Jadi bayangin saya lagi kejar-kejaran buat minta tanda tangan supaya bisa maju ujian situ. Dan saya juga cukup banyak berkontribusi di komunitas teknologi. Saya pendiri Surabaya Python. Jadi kalau ada yang familiar dengan programming Python, saya nggak tahu nih di IPB Rembang belajar programming apa. Tapi di Surabaya saya mendirikan Surabaya Python. Saya dulu juga bikin conference startup internasional di PyCon Indonesia 2019. Saya juga sebagai community manager di Data Science Indonesia di Jawa Timur. Tadi sudah disebutkan di berbagai macam kampus menjadi expert lecturer atau dosen luar biasa dan di praktisi mengajar. Beserta saya juga sebagai Google Developer Expert. Jadi sebagai representatif Google di bidang cloud. Sejak tahun 2018 saya sering banget menjadi pembicara Python Conference di taraf internasional. Jadi saya pernah berbicara di Korea, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, dan kalau mau menghubungi saya, cari aja namanya Ruby Agatra itu di LinkedIn, Instagram itu semua sama. Jadi aku sangat happy ketika nanti setelah acara ada yang tanya tentang Pak atau Kak, boleh Pak atau Kak ya terserah. Itu saya harus seperti apa untuk membangun karir saya. Itu nanti insya Allah saya jawab. Saya utamakan LinkedIn ya karena terbiasa untuk membuat profil profesional. Dan tahun lalu terakhir menjadi pembicara di Singapura dengan judulnya adalah The Future of Machine Learning Using JavaScript. Dan tahun ini mungkin juga akan berbicara di Singapura di akhir tahun, tapi tidak berkaitan dengan data sih, tetap berkaitan dengan software engineering misalnya. Nah, sedikit bercerita tentang Zero One Group. Sebenarnya Zero One Group itu apa? Company yang saya coba bangun sejak tahun 2020 bersama teman-teman yang lain. Itu kurang lebih adalah software agency. Bagaimana kami memberikan custom software untuk para klien kami. Klien kami tersebar tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga. Jadi kalau di sini mungkin yang familiar, Hokben, Diamond, bahkan ada Bakti Kominfo, itu yang di dalam negeri. Tapi kami juga ada di luar negeri. Bisa di US, Australia, bahkan di Eropa. Jadi melanglang buana lah ya kliennya, tidak hanya di Indonesia saja. Dan yang menarik, mungkin ini jadi pandangan buat teman-teman di IPB Rembang, kami di level IT department-nya atau software engineering-nya itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, itu bekerja secara remote. Mungkin yang dekat dengan Rembang itu ada beberapa teman dari Kudus dan dari Semarang. Ada yang bekerja dari sana. Siapa tahu nanti di masa depan lulus dari IPB Rembang bisa tuh join Zero One Group kalau misalnya punya kemampuan atau skill bisa bekerja dan membangun Rembang misalkan kalau ada yang dari sana. Nah, oke. Saatnya kita berdiskusi. Agenda hari ini akan ada 3. Kita akan coba membahas tentang apa sih karir pasca kampus gitu. Yang kedua adalah kita akan melihat realita bagaimana kompetisi itu akan semakin ketat. Dan yang terakhir, kita akan mencoba untuk apa sih yang membedakan kalian dengan orang lain ketika mencoba untuk berkarir di pasca kampus. Jadi itu ya untuk agenda hari ini. Nah, yang pertama, definisi karir pasca kampus. Pertanyaan pertama buat kalian yang ada di sini, khususnya mahasiswa, boleh ditulis di Zoom chat nggak? Sudah tahu mau lulus jadi apa? Jadi aku Ayo, untuk tunggu. mahasiswa. Kalau saya Mahasiswa. tidak termasuk bagian Nggak dari yang termasuk. tulis. Kalau mau ada keinginan juga boleh sih, Ibu. Sepertinya sudah tidak mampu untuk berkompetisi menurutnya. Sudah cukup. Ada yang sudah ini satu. Nita Sari, boleh dikabarin nggak kalau yang sudah itu mau jadi apa?
data scientist kah atau apapun, Iya, PNS, Hmm. orang sukses. Oke. Nah, masalahnya Nita Sari, aku tunggu yang lain ya, jangan satu orang aja. Masalahnya kadang-kadang ketika ada pertanyaan seperti ini, itu tidak ada oh, tidak ada hal yang spesifik. Jadi orang kaya dunia akhirat, oke, itu pasti. Itu pasti adalah keinginan dari seluruh mahasiswa dari YPPP Rembang, bermanfaat dan sukses dunia akhirat. Itu aku yakin hampir 100% keinginannya seperti itu. Masalahnya, kalian belum pernah menspesifikkan seperti apa sukses dunia akhirat itu. Tahu nggak, misalnya saya tanya nih Nita atau Izah atau siapapun yang lain, pernah nggak secara spesifik mempunyai plan A, B, dan C ketika nanti lulus? Yo Pak ini. Pernah, oke. Boleh tahu nggak mau kerja, mau kerja jadi dosen atau apa? Boleh tahu nggak? Karena sambil aku nunggu ini ya, pertanyaan atau jawaban yang ada di Zoom chat, biasanya itu ada 3 nih. Satu konfigurasi ketika kita ngomong karir. Karirnya itu fulfilling, yang dimana artinya karirnya itu membuat dia merasa bahagia dan senang menjalaninya. Kedua, gaji lah. Kita yakin lah gaji. Kan. Nah, kita tahu bahwa kalau di Indonesia itu ada yang namanya UMR. Nah, itu kalian melihat itu jadi suatu variabel nggak? Yang ketiga adalah, pernah nggak sih ngelihat salah satu requirement itu butuh bekerja dalam tekanan? Itu pernah lihat nggak? Nah, ini berkaitan dengan work-life balance. Nah, lagi-lagi yang diungkapkan Nita, itu masih umum. Jadi pengusaha, perusahaan asing. Perusahaan asing itu yang mana? Banyak perusahaan asing. Pengusaha mau pengusaha apa? Nah, jadi di sini kita akan melihat bahwa ternyata ini nggak ada yang lain nih, 2 orang aja nih. Yang lain pada mau mencari ilmu saja dan lulus mencari ijazah. Yang lain gimana? Ayo silakan yang lain, jangan Yang lain, malu-malu. Cuman ditanya nggak ketemu langsung nih orangnya padahal. iya. Jadi kenapa? Karena setiap saya bawa materi seperti ini, itu hampir 80% nggak tahu. Yang tahu pun cuman secara umum. Oke, pekerjaan remote dari rumah. Pertanyaannya, perusahaannya siapa? Jangan ngomong Zero1 Group ya, baru pertama ini aku nge-share. Banyak juga perusahaan yang lain. Baru gabung. Oke. Nah, kita bisa lihat, kita bisa buktikan walaupun ini sampelnya kecil. Kita ngomong statistik ya, kita ngomong sampel. Nah, ini juga ngikut alur dulu, Pak. Permasalahan warga Indonesia saat ini, ketika aku membahas karir, tidak ada keinginan ataupun plan yang sangat jelas untuk mencapai karirnya gimana. Ngikut alur itu aja, ya udah deh, ikutin aja dulu deh. Misalkan gini kan ya, kamu mau ngajak nikah orang, mau nggak? Kamu bilang, ya udah deh, jalanin dulu aja. Nah lo, nggak boleh main-main lah itu. Iya kan ya, Bu, minta dinikahi itu harus ada plannya loh. Saya sebagai orang yang sudah menikah itu plannya itu ada plan jarak dekat 5 tahun sampai 10 tahun itu sudah ditulis gitu. Masa karir nggak punya gitu kan? Oke, seniman atau fotografer boleh. Nanti kita lihat berbagai macam karir. Lagi-lagi ini masalah dan sampel data analis. Ada yang ngomong data analis, lagi-lagi data analis di mana? Requirement-nya apa? Kebayangkan ya, jadi kita pembahasan hari ini adalah banyak mahasiswa tidak tahu mau ngapain, hanya bisa menyebutkan secara umum. Jadi saya ingin menyadarkan semua yang ada di sini harus sadar. Penjahit baju, developer, dosen, plan terakhir. Nah, dari tadi teman-teman masih menyebutkan apanya, bukan detailnya. Nah, nanti kita lihat ya. Kita akan coba lihat detailnya. Sebentar. Nah,
Peluang karirnya secara umum itu ada 4. Satu, akademia, seperti Bu Win ya, seperti Bu Neni gitu kan ya. Dosen, peneliti gitu kan. Kedua, konvensional. Konvensional ini bisa manajemen trainee, pegawai BUMN, PNS, pekerja kantor, pegawai apapun, pegawai yang tidak ada hubungannya dengan digital. Jadi misalkan penjaga toko atau mungkin jadi admin suatu perusahaan logistik, itu konvensional. Yang ketiga, pengusaha, tadi ada yang sebut pengusaha apapun, tergantung kebutuhan. Yang keempat, itu adalah berbasis digital. Nah, ini mungkin akan saya sampaikan bahwa zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Banyak banget karir itu berbasis digital dan dari rumah. Nah, nanti kita explore gimana. Jadi, saya akan memberikan gambarannya 4 ini yang jadi fondasi awal karir. Nah, kita lihat, kita coba spesifikkan. Siapa yang di sini mau jadi dosen, kita lihat akademik. Kita pilih yang mana gitu kan. Ini yang harus mulai ditentukan sama kalian. Entah itu semester 1, bahkan dari semester 1 sudah harus tahu. Nah, pilih yang mana itu akan tergantung dari setiap masing-masing di sini. Tapi kita akan coba bedah. Nah, masalahnya ketika kamu ngomong akademia, jadi akademia itu akan menjadi titik terberatnya di bidang nilai akademik. Nah, tahu nggak misalnya dosen seperti Bu Windia, Bu Neni, itu minimal S berapa? S2 kan? S2. Bahkan saya ingatku Bu Windia itu dapat beasiswa ya S2-nya. Iya, betul Dapat Pak. S2 dari kampus kan, dan itu kampus langsung dibiayai uang SPP-nya di sana. Nah, kalau di sini ada yang pengen jadi dosen, mau nggak mau IPK-nya harus bagus. Udah itu nggak bisa ditawar. Aku ngelihat LinkedIn-nya Bu Windia ini, oh ya IPK-nya bagus. Nggak sebagus aku gitu. Jadi aku susah cari beasiswa. Dan ketika ngomong akademia, itu mau nggak mau harus terbiasa yang namanya riset. Aku yakin ini Bu Windia Pak sudah familiar dengan riset. Karena S2 di ITS itu punya target capaian publikasi ya, Bu Windia. Benar kan? Ada publikasi internasional. Jadi kalau kalian nggak bisa ngerjain tugas pada skripsi ya, kalau kalian nggak senang ngerjain skripsi, jangan jadi akademisi. Jangan jadi dosen. Karena S2-nya itu pasti akan berkaitan dengan riset. Dan cara terbaik untuk menjadi akademia itu cari beasiswa. Jadi, kalau ada uang, boleh biaya sendiri. Tapi yang dilihat itu adalah kemampuan riset. Di PPI Rembang familiar dengan PKM nggak? Program PKM dari pemerintah nggak? Kemendikbud. Nah, kalau kamu mau menjadi akademia, start dari situ. Bikin proposal PKM. Karena itu langkah awal untuk kamu ngerjain skripsinya benar. Kalau kamu bisa bikin PKM, kamu bisa bikin skripsi dengan baik. Dan ketika ngomong skripsi dengan baik, kamu harus sudah berpikir mau kuliah di mana. S2-nya. Cari LPDP di luar negeri, kamu harus tahu requirement-nya apa, IELTS-nya berapa. Jadi, jangan hanya menunggu arus. Kalau kamu hanya menunggu arus, kamu akan kalah dengan orang yang bersiap diri. Bahkan dari semester 1. Jadi punya bayangan ya. Dan sekarang kalau misalkan saya mau jadi dosen negeri gitu, saya mau jadi dosen PTN negeri, minimal S2 tuh. Minimal S2 tuh. Tapi yang dasar apakah S2? Musuh Bu Windia pernah daftar kampus negeri nggak? Coba untuk jadi dosen. Pernah. Pernah. Mungkin Pernah. rezekinya masih di sini. Rezekinya di WPP pernah kan? Tapi maksudnya gini, kita akan coba belajar dari Bu Windia. Minimal S2 kan ya? Di penerimaan PTN ya? Iya, wajib. Orang PTS Wajib. juga harus S2. Betul, tapi sekarang yang mau jadi dosen apakah sedikit yang S2? Banyak nggak yang S3? Dan luar negeri? Dituntut bahkan kan ya. Dituntut, apalagi kalau kampus negeri itu mintanya dituntut S3.
Jadi bayangin kalau kamu punya pandangan teman-teman mahasiswa YPPI di sini, itu jadi hal yang penting untuk melanjutkan kuliah setinggi S3. Jadi makanya kalau kalian mau jadi akademia, dosen, researcher, tidak bisa bilang ngikut arus. Kalian harus sudah siapin dari sekarang. Oke? Itu. Ini akademia. Semoga bisa membayangkan yang mau jadi dosen gimana. Kita lihat yang konvensional. Siapa yang di sini mau kerja di BUMN? Ada nggak? Boleh. Mas Zik, jangan direct message ya. Jangan direct message di grup aja. Biar tahu teman-temannya yang lain ngechat apa gitu kan. Agak Nah, malu berarti beliau. nah, kita lihat konvensional. Siapa yang di sini pengen bekerja di BUMN? Boleh ini nggak ngechat nggak? Saya, oke, kita lihat dua kualifikasinya, masalahnya. Siapa yang di sini IPK-nya di atas 3,5? Saya ini mau yang BUMN apa saya yang 3,5? Oke, 3,5. Kecek ya, berarti ini adalah manajemen training KAI BUMN. Ada lagi masalah kedua. Mohon maaf, akreditasi jurusan saat kelulusan unggul atau A? Apakah sudah bisa Bu India di YPPI Rembang untuk sistem informasi dan statistika? Sudah akreditasi A atau unggul? Sepertinya Menuju, masih diharap. mengusahakan. Diusahakan Iya, kan? Berarti kan diharapkan. tapi ini kan saat lulus ya, siapa tahu nanti sudah lulus sudah A gitu kan. Amin gitu. Amin, amin, amin. Nah, tidak lolos. Jadi oke ya, kita sudah mulai kan kebayang kenapa harus dicari dari sekarang. Kalau kamu mau pengen ke BUMN, itu lihat requirement-nya. Kita bisa buktikan bahwa ini pembukaan KAI, teman-teman YPPI Rembang nggak bisa daftar. Kalau lulusnya, keadaannya jurusannya belum akreditasi unggul atau A. Nah, kenapa? Jangan hanya diungkapkan dalam hati saya pengen jadi pegawai PLN. Jangan hanya diungkapkan dalam hati mau di KAI, sebutkan BUMN A, B, C, D, F, G. Bayangin kamu pengen jadi BUMN, tapi musuh kalian itu adalah top 5 university di Indonesia. Nah, itu pasti akan sulit. Bukan tidak mungkin, tapi sulit realitanya. Dan berarti harus bisa mencari celah BUMN seperti apa yang bisa dimasuki. Lihat tuh ada bahasa Inggris minimal nih. Ayo, bahasa Inggris jadi momok buat teman-teman di daerah. Jadi, please mulai sadar, kalau di konvensional pun tidak semuanya kalian bisa apply. Bahkan dari administrasi sudah gagal. Bisa bilang, oh ya saya cari yang nggak kayak gitu Pak. Oh, silahkan, tapi sudah nyari apa enggak? Oke, jadi semoga bisa membayangkan kenapa harus spesifik. Jadi jangan hanya mau bermanfaat bagi nusa dan bangsa dunia akhirat. Butuh spesifik. Nah, sekarang pengusaha. Pengusaha itu karena saya juga jadi pengusaha untuk membangun software agensi yang bertaraf nasional dan internasional, itu dari teman sebenarnya. Pengusaha itu mau kamu apa bisnisnya, carilah partner usaha yang oke. Karena kalau kalian tahu, kami membangun Zero One Group, itu ketemunya di mana? Ketemunya gara-gara menjadi pembicara di Malaysia tahun 2018. Ketemu lagi di Filipina. Ketemu lagi di Thailand. Dan ternyata cocok secara partner. Dan menjadi pengusaha itu jangan hanya gara-gara teman. Karena banyak banget pengusaha yang pecah kongsi gara-gara tidak enakan dengan teman. Jadi apapun usahanya, terserah. Mau di sekitar Rembang, itu carilah yang saling melengkapi skill set-nya.
Contoh misalkan kamu jago teknologinya, ada yang jago jualannya, ada yang jago tentang administrasinya, ada yang jago tentang pajaknya di sana. Ini tidak ditutup kemungkinan kalian lulus dari kampus, selama di kampus kalian mencari teman banyak, setelah lulus bersama-sama kalian menjadi punya usaha. Itu normal. Dan yang terakhir, ketika kita ngomong digital, kita akan lihat, tadi ada ngomong data analis. Kalau kita ngomong data analis di sini, kita ambil contoh, ini walaupun tulisannya senior ya, kita akan lihat apa yang dibutuhkan. Pernah nggak di sini sampai lihat requirement? Boleh dong, saya tanya, ada nggak yang di sini pernah sampai nyari requirement jadi seorang data analis? Ada yang pernah? Kayaknya nggak pernah. Kayaknya nggak pernah. Oh, kita lihat. Belum pernah, oke kan? Nah, belum pernah. Aku yakin hampir semua, karena aku sudah bertanya ini ke hampir ke banyak kampus. Banyak yang belum pernah. Bayangin, lihat di sini. Untuk statistik dan sistem operasi, sistem informasi. Apakah di PPR Rembang diajarin SQL? Untuk Bu India maupun Bu Neni? Iya. Di semester berapa? Aduh, kalau semesternya lupa saya. Biasanya tidak di awal ya, mungkin di semester 5. Iya, betul. Oke. Ada tuh expert in SQL, data visualization and dashboarding. Ngerti nggak data visualization and dashboarding? Pernah bikin nggak waktu kamu kuliah? Jadi jangan sampai kamu merasa, oh sudah dapat kuliah di kampus SQL, tapi nggak pernah bikin itu sendiri. Diajari bukan berarti kalian mampu mendemonstrasikan skillnya. Terakhir tuh pernah dengar Tableau nggak? Pernah dengar Metabase nggak? Di bawah Google Data Studio. Mungkin akan saya asumsikan jarang. Tidak semua orang tahu. Bayangkan ketika kamu pengen bekerja di perusahaan A, kamu nggak belajar requirement-nya, mau diterima apa enggak. Makanya kalau ada yang nge-state saya mau jadi seorang data analis di mana? Data analisnya sebelah apa? Karena data analis di e-commerce dengan data analis di enterprise, telkom misalkan, itu berbeda tugasnya. Ada data analis yang cuma pakai Excel. Ada yang harus pakai SQL. Siapa yang di sini Excel-nya bajakan? Siapa yang di sini Windows-nya bajakan? Kok saya tersinggung, Pak? Siapa yang di sini bajakan? Siapa yang di sini asli? Nah, itu bisa dilihat bahwa sebenarnya saya itu masih banyak. Nah, apakah itu jadi sesuatu yang buruk? Ya, tahulah yang namanya bajakan itu buruk. Tapi yang saya maksud adalah Excel itu banyak fungsinya. Bahkan statistik ya, diajarin regresi semester berapa? Bu Neni, Bu Win. Kebetulan semester 2 ini, Pak, saya yang Regresi. pegang. Okay. Excel itu bisa regresi loh. Ada yang tahu nggak Excel? Oke, nanti saya jawab ya kalau ada Q&A ya tentang analis data science. Nanti saya coba jawab di akhir. Excel itu bisa bikin regresi loh. Ada yang tahu nggak bisa bikin regresi? Nah, ketika kalian tidak mampu menguasai tools-nya, jadi sekarang apa gunanya kuliah sama belajar tools? Ini saling membutuhkan. Kalau kamu hanya bisa gunain tools tapi nggak ngerti teorinya, kamu akan gagal interview. Kalau kamu hanya bisa teori, kuliah doang, nggak bisa main tools-nya, kamu nggak bisa ikut skill test-nya. Jadi harus dua-duanya. Itu yang dinamakan kuliah juga penting. Kuliah itu bukan pengangguran dengan banyak gaya ya. Tapi ada intensi kenapa kuliah itu penting untuk menghadapi permasalahan talenta digital. Nah, yang menarik juga di digital itu tidak hanya perkara pekerjaan resmi. Ada tahu nggak influencer 2 ini? Ada yang pernah tahu nggak? Nah, Tekpang ada yang tahu nggak? Yang biasa membahas perkara gizi.
Yang kedua itu, yang pertama tuh Artificial Portal itu bahas, dia itu tiap hari live di streaming di TikTok sama Instagram itu bahas perkara elektro. Itu banyak yang nonton loh di sana. Ternyata konten kreator itu bisa jadi sesuatu pekerjaan yang informal. Jadi di Indonesia pekerjaan itu jadi dua, formal dan informal. Dan orang-orang seperti ini itu bisa mencari sebuah karir di dunia digital. Dan ini mungkin tidak akan terpikirkan di umur saya dulu S1 tuh bisa cari uang di sini tuh nggak tahu. Nah, yang atas pernah lihat. Oke. Yang bawah itu membahas perkara kualitas ataupun ingredients dari suatu bahan, misalnya susu. Susu itu kandungan proteinnya berapa. Itu bayangnya followernya 300.000 gitu. Bagaimana kamu bisa memproduksi konten yang menarik sehingga orang melihat dan mampu kamu itu dibayar dari hasil konten. Apapun, bukan sesederhana anak 5 tahun atau 7 tahun saya mau jadi YouTuber. Bukan gitu konsep konten kreator. Konsep konten kreator adalah kalian punya expertise yang menarik dan kalian bisa bagikan. Jadi bukan jadi YouTubernya bukan jadi seorang influencernya yang jadi utama. Tapi kalian mampu bermanfaat dari contoh dua orang ini, dari teknik pangan sama dari elektro. Apa sih yang membuat menarik untuk bisa di-share? Nah, pernah kebayang nggak? Ini yang tidak mungkin dipikirkan 10 tahun ke belakang deh sama aku gitu, sama saya waktu S1 nggak kepikiran. Yang kedua adalah ada yang paham tentang freelancer. Freelancer itu juga mulai banyak berjamuran. Kalian bisa bekerja dari Rembang atau sekitarnya, tapi dapat gajinya dolar. Tapi ingat ya, kalau freelancer tetap dipotong tapera 3%. Tetap dipotong kalau jadi. Masih depending, Masih anulir. depending ya. Iya, DPR-nya masih debat. Masih debat gitu kan. Nah, tapi bahwa pekerjaan informal itu mulai banyak karena tidak semua perusahaan itu mampu menyerap pekerja. Jadi pekerjaan yang seperti ini itu mulai digital, itu informal mulai ada. Nah, apakah kalian bisa mampu bersaing dengan orang luar? Berarti kalian itu jadi faktornya sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan pemerintah bahwa kamu itu tidak bisa kerja. Yang salah adalah diri kalian sendiri. Oke. Jadi jangan demo sama pemerintah harusnya menyiapkan lapangan pekerjaan. No. Kalian yang harus menyiapkan sendiri. Dunia itu tidak pernah adil. Nah, tidak harus memilih satu. Yang menarik adalah ketika kita ngomong karir, itu tidak mesti harus pilih salah satu ini. Kita bisa berbagi. Contohnya adalah salah satu dokter spesialis kejiwaan, dulu tuh PNS, resign dari PNS, kemudian bikin yang namanya Mental Hub. Brand sendiri di dunia digital. Yang kanan, dokter spesialis THT jadi akademisi di ITS. ITS punya fakultas kedokteran sekarang. Dulu bercandaan ya, fakultas kedokteran ada di ITS, sekarang ada beneran. Beliau jadi dosen dan punya bisnis digital juga. Jadi 4 hal ini kalau punya wawasan yang cukup luas, itu bisa dikolaborasi satu dengan yang lain. Yang penting pilih salah satu dulu. Gitu. Mulai aja dulu dengan satu tujuan. Kamu mau gimana? Kalau pengen jadi di BUMN, pilih 5 BUMN-nya, requirement-nya apa. Kalau mau jadi dosen, pilih 5 kampusnya. Minimal 5. Ingat ya, minimal 5 kampus maupun kantor yang mau dituju. Beasiswa. Kalau LPDP, kamu harus balik. Kalau nggak pengen balik, jangan pilih LPDP. Oke, jadi kamu harus mulai tahu, milih satu tujuan dulu. Jadi camkan dan ingat-ingat di masing-masing kalian di sini. Nah, ini realitanya yang cukup mengkhawatirkan. Bentar, saya minum dulu. Kompetisinya itu semakin ketat di dunia yang serba modern ini. Pernah ngelihat ini nggak? Pernah lihat realita kamu ada orang bawa map kemudian antri? Bu Windia dulu pernah lihat bursa karir ITS nggak? Atau pernah masuk nggak dulu Bu Windia? Iya, Pernah. iya Seramai apa? di robotik.
di robotik biasanya. Rame banget, Sangat rame ya Pak ya. sangat rame. Jadi kalau kita ngomong perkara probabilitas, karena kita kita ada anak statistik sini. Berapa persen chance kemungkinan kalian diterima ketika musuhnya segini banyak? Let's say satu perusahaan buka lowongan 2. Yang daftar 500. Berapa probabilitas kalian keterima? Pernah lihat antri yang rumah makan? Iya, jadi masalahnya di mana? Masalahnya adalah ya masyarakat semakin banyak, lapangan pekerjaan tidak mampu menyerap semuanya. Mau kalian juga antri seperti ini. Jadi lagi-lagi kenapa jangan lihat, jalanin dulu aja. Kalau kamu nggak persiapkan, kamu akan kayak gini. Kamu akan kayak gini ngantri, nggak tahu di mana untuk pekerjaan. Bayangin kalau harus ngeprint satu map. Kalau 10, misalnya ngeprint satu map itu 10.000. Kamu nggak apply 200, jangan jauh-jauh deh, nggak apply 10 aja udah 100.000 di sana. Terus nanti marah-marah, saya sudah ngeprint nggak pernah dibalikan. Salah siapa? Salah sendirilah gitu kan, karena nggak mempersiapkan. Nah, pakai orang dalam nanti aku akan bahas perang dalam itu seperti apa. Karena ada orang dalam yang baik. Ada orang dalam yang nggak baik. Oke, nanti aku bahas itu di sesi 3. Apa yang harus dipersiapkan. Ini kalau kamu cari di YouTube, ini masih baru. Di range 1 tahunan dan mungkin di dalam bulan ini. Lihat, di mana employment anak muda itu besar. Bahkan di Cina, highly educated but unemployed. Bayangkan banyak lulusan S1 itu sudah kebanjiran sekarang. Tapi nggak kerja. Jadi aku pengen menghadirkan realita ini tuh terjadi di generasi kalian. Dan jangan sampai bilang, saya S2 karena saya nganggur. Itu alasan yang sangat tidak saya rekomendasikan untuk S2 ya. Jangan S2, saya nganggur, saya S2 gitu. Itu jangan kayak gitu. Krisis ini real adanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kamu lulusan nanti amin lulus dari IPB Rembang. Apa bedanya kamu sama yang lain? Kamu bisa nggak mengalahkan top 5? Top 5 itu siapa aja? UI, ITB, UGM. Bisa nggak? Kalau misalnya kamu pengen berkarir yang perusahaan semacam, kalau Unilever kita boikot lah ya. Kalau ngomong Unilever tadi, ada yang mau boikot, ada yang enggak. Kalau misalnya mau bekerja di perusahaan semacam Shell, niatnya lagi-lagi niatnya seperti apa? Apa yang harus dipersiapkan? Itu yang lebih dibutuhkan. Asalkan niat. Kalau gagal gimana? Kamu sudah siap gagalnya? Kalau gagal sudah siap, yakin dulu aja Pak. Aku ngerti. Aku ngerti bahwa kita itu percaya sama Allah gitu kan ya. Yakin semua ada takdirnya gitu kan. Ada kode dan kodar. Saya ngerti. Itu nggak usah dibilangin udah ngerti. Tapi masalahnya kalau tidak dipersiapkan itu jadi masalah. Ada yang mulai banyak depresi, ada yang mulai banyak kebingungan ketika hal itu gagal. Jadi aku tidak melarang kalian berniat, tapi kalian harus tahu bahwa ini akan datang soon or later. Nah, pembahasannya adalah ini. Kalau nggak unik, nggak bakal jadi oke. Bagaimana akan menjadi unik? Ini yang kita akan bahas. Bagaimana mempersiapkannya? Sebelum itu, saya akan tanya ke semua mahasiswa di sini. Siapa yang di sini merasa bahasa Inggrisnya itu jago banget?
Yang tadi mau bekerja di perusahaan multinasional, siapa yang merasa TOEFL-nya di atas 500? Sepertinya diam semua. Sepertinya masih belajar. Bisa aja ini ngeles dari tadi nih teman-teman di sana. Tidak, saya nggak pernah tes, Pak. Oke. Tapi intinya bahasa Inggris itu susah nggak sih? Atau kayak merasa itu selalu sih. Jangankan di PPI Rembang, di ITS aja loh. Aku yakin zamannya Bu Windia S1 itu, S1 dulu teman-teman momok nggak bahasa Inggris tuh? Sangat, sangat, Pak. Sangat. Ya nggak susah kalau belajar betul. Pernah tes dapat 350. TOEFL saya 557 di sana. Jadi maksudnya adalah kamu kalau mau menjadi unik dan pengen berkarir tidak hanya di level lokal, bahasa Inggris itu jadi ingin belajar bahasa Thailand boleh, sawadikap gitu kan ya. Kapung kap. Jadi boleh kalau mau belajar bahasa Thailand, nggak ada masalah di sana. Nah itu ada yang 518 itu nggak tahu tuh kuliah tamu FST itu paling admin ya. 518, nice. Nah, tapi intinya adalah bahasa Inggris itu jadi hal yang penting karena kamu membuka opportunity, membuka peluang. Jadi kita ngomong peluang ya, membuka peluang untuk opportunity yang jauh lebih besar. Nah, gimana caranya? Satu, yang boleh beli buku sebenarnya oke, tapi ada aplikasi yang menurutku jadi rekomendasi. Satu, namanya Elsa. Ini kalau ada yang mau ngomong speak English. Jadi perkara pronunciation, ngomongnya dibiasain. Yang jadi masalah anak Indonesia itu adalah takut ngomong. Padahal kalau nggak ngomong, Elsa berbayar iya. Tapi yang free cukup untuk start. Jadi yang bagus-bagus memang good untuk start dan bayar Elsa. Nanti habis ini. Jadi yang harus diadres itu dua. Jadi ada yang sudah ini ya, usul ya. Nanti kita ngomong. Satu, orang Indonesia malas praktis bahasa Inggris. Aku nggak tahu apakah nanti di PPW Rembang ada English Day ya. Saya nggak tahu. Di kemahasiswaannya ada himpunannya bikin English Day. Di ruangan himpunan atau BEM-nya. Sana. Salah nggak ada masalah. Little I can pun nggak ada masalah. Tapi coba untuk ngomong. Karena tahu nggak waktu aku ke Korea pertama kali, jadi speaker itu adalah pertama kali ngomong secara publik pakai bahasa Inggris dan masih tetot-pletot. Dan itu kamu bisa cek. Kalau kamu cari nama saya di YouTube, itu ada beberapa TikTok yang pernah saya deliver di sana. Yang kedua adalah Duolingo. Jadi ada yang sudah ini free. Dan ini kamu nggak perlu kayak 1 jam belajarnya. Jadi please install ini di setiap handphone, smartphone kalian. Cukup 10 menit aja sebelum tidur atau 10 menit aja bangun tidur. Kalau bagus 30 menit. Karena dia akan ngajarin vocabulary. Jadi bisa karena terbiasa vocabulary-nya banyak. Dan nanti akan dilatih sampai levelnya naik. Dan ini free. Dan ingat kalau kamu skip 1 hari, burung laknat ini akan selalu menghantui kalian. Ini akan selalu datang tuh notifikasinya. Ayo, belum latihan ya. Pernah install tapi 1 minggu aja, habis itu uninstall lagi. Ya itu masalahnya. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang return-nya besar, itu tidak mudah, kawan-kawan. Kamu mau kaya, kamu mau keterima di perusahaan internasional, itu nggak ada yang gampang. Itu nggak ada yang gampang. Kalau gampang semua bisa kaya, ngapain kaya? Oke, jadi aku sudah memberikan jalannya, tergantung teman-teman di sini. Karena balik lagi ke individual masing-masing. Yang kedua adalah saya cuma tanya Bu Windy, aku nggak tahu
Di YPP Rembang dapat email kampus gratis nggak ya, Bu Windia? Mahasiswa dapat email kampus gratis nggak? Kebetulan belum ya, Pak. Belum ya. Belum Ya, ada. Jadi memang sebagai mahasiswa itu ada benefit kalau mau belajar jadi data analis, data scientist, software engineer, itu kalau kamu pakai email kampus, itu dapat diskon dan dapat akses free dan dapat sertifikatnya di sana. Namun, resource yang aku kasih di sini itu bisa start dari nggak bayar. Kuliah dengerin teori di kampus itu nggak cukup, jujur, untuk membuat kalian itu unik. Siapa yang di sini pernah mencoba platform ini? Ada yang pernah nyoba? Belum? Platform India. GitHub ada yang tahu? Oke, GitHub ada yang tahu. Enggak, jadi harus email kampus kalau mau dapat akses free dari Education GitHub Student Pack. Nanti slide-nya aku kasih Bu Windia ya, sudah aku kasih sebenarnya, nanti kamu bisa akses perkara resource yang ada di sini. Tapi intinya adalah banyak akses course gratis. Kita lihat, kita coba untuk lihat free code camp. Aku masih sharing browser ya. Apa aku oke. Lihat di sini ada sertifikasi satu, data analysis with Python certification, machine learning with Python certification, college algebra, aljabar linear, ada scientific computing with Python. Semua sertifikasi ini itu basisnya gratis. Masalahnya ini pakai bahasa Inggris. Jadi kenapa bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu pintu gerbang untuk kamu mengakses semua itu gratis. Ini jarang banget di zamanku atau zaman kakakku. Sekarang itu kenapa kok kompetisi semakin berat? Karena semua akses itu free. Kalau kalian nggak tahu kalian bisa akses ini, itu akan jadi sesuatu yang tidak unik buat kalian. Kalian cuma lulus, jangan cuma kuliah, aku nggak bakal pilih kalian gitu. Karena kalian tidak mampu bisa mendemonstrasikan bagaimana bekerja itu dengan baik. Misal contoh perkara SQL. Ini ada relational database certification. Tahu nggak? Tahu nggak bahwa tes dulu aku pernah gagal masuk di salah satu financial tech di Jakarta. Soalnya 3. Disuruh bikin SQL join, tapi pertanyaannya itu tidak ada taktis banget. Contoh misalnya saya punya penjualan data selama 5 tahun. Tolong temukan anomali dari penjualan itu selama 5 tahun. Kamu harus jawabnya pakai SQL, ngejoin beberapa table. Kamu bisa nggak ngelakuin hal itu? Kalau kamu nggak bisa yang aku bilang, kalau kamu nggak bisa ngelakuin hal itu, terus pengen bekerja sebagai data analis di perusahaan teknologi, nggak bakal keterima. Jadi mulai sadar bahwa hal seperti ini itu sangat penting untuk melatih skill-nya. Nah, join komunitas tentang teknologi, Python banyak. Mungkin yang di Rembang terdekat di Semarang ya. Sekarang pun online banyak loh komunitas teknologi, nggak hanya offline. Discord, kalau ada yang familiar dengan Discord, ada yang familiar dengan Telegram, itu banyak. Silakan, bahkan di Indonesia itu ada komunitas decoding. Nah, ini kalau yang online course free, itu ada yang decoding bayar tapi nggak terlalu mahal seharusnya. Ada yang kayak decoding, cari platform untuk belajar skill. Joinlah komunitas. Kenapa? Ini contoh saya waktu kontribusi ke komunitas bikin event tahun 2019, saya bisa memanfaatkan orang dalam. Nah, definisi orang dalam yang baik itu adalah bukan kamu anaknya siapa, bukan kamu ponakannya siapa, bukan kamu punya hubungan darah dengan siapa. Menurut saya, ketika kamu seperti itu, oke, itu privilege, tapi kamu harus buktikan.
definisi orang dalam yang baik menurut saya adalah kamu kenal siapa. Nah, tahu nggak, 2 pekerjaan awal saya waktu sebelum lulus itu saya direkomendasikan dari komunitas teknologi. Jadi kerjaan saya waktu software engineer pertama itu gara-gara saya dikontribusi di komunitas teknologi Python. Kerja di kumparan di backend engineer itu gara-gara orang komunitas Python yang rekomendasiin saya di perusahaan. Jadi saya nggak pernah ngeluarin ijazah sama sekali untuk bisa interview dan skill test. Itu definisi orang dalam. Kalau kamu pengen meraih sesuatu, kamu harus memberi sesuatu. Kamu bersedekah, kamu kontribusimu apa ke masyarakat umum untuk membuka peluang itu. Dan itu sudah saya buktikan beberapa kali sampai di punya perusahaan sendiri itu gara-gara networking, gara-gara orang dalam. Nah, kalau hidup kalian hanya di Rembang dan di kampus, berarti peluang probability kalian hanya di Rembang dan di kampus. Jadi kalau kalian tidak mencoba untuk mengembangkan network-nya selain di Rembang maupun selain di kampus, kalian hanya mendapatkan peluang yang segitu aja. Jadi silahkan untuk berkontribusi terhadap komunitas teknologi online pun nggak ada masalah. Atau mau start, ya start dari himpunan dulu deh. Start dari BEM ada apa enggak. Start dari UKM. Karena berkontribusi di komunitas itu juga melatih bagaimana kita bisa teamwork. Oke, jadi itulah kenapa aku bilang, aku selama ini tuh pakai orang dalam untuk menjalin karir. Please belajar public speaking ya. Aku nggak tahu orang Rembang atau orang sekitar Rembang itu malu-malu nggak kalau di depan publik. Atau waktu presentasi itu malu-malu nggak? Atau susah gitu. Karena apa? Ketika kamu nggak pernah belajar ngomong secara publik, itu kamu tidak mampu, walaupun introvert, saya introvert. Saya capek rame ngelihat pasar malam itu ya. Pasar malam di Kudus itu, wah, pusing. Tapi yang tidak bikin, yang membedakan adalah saya mampu, katakanlah, bersharing ini dengan teman-teman, mampu mengartikulasikan dengan baik apa yang ada di kepala saya. Kenapa ini penting? Ini penting saat interview. Ketika kalian interview, kalian bisa nggak menunjukkan apa kelebihan kalian, apa yang kalian capai selama kuliah. Dan ini juga jadi masalah ketika kalian, kalau mau apply beasiswa, dulu beasiswa fresh grade ada interviewnya nggak, Bu Windia? Ada Pak, ada. Ada kan? Dan harus menjelaskan kenapa kamu mau ambil beasiswa kan? Oke, betul. Bahkan walaupun tidak secara langsung, kamu itu mau nggak mau harus bisa mengartikulasikan apa yang di kepala. Jadi please belajar dari, mungkin dari Bu Windia banyakin project based learning ya, kan menemani UAS gitu kan ya, ada project based misalnya regresi itu, oke, ini ada data dari Kaggle tentang regresi, tolong dong bikin code-nya terus nanti presentasikan. Start dari situ. Karena juga waktu bikin skripsi juga nanti presentasi di depan dosen. Kalau kamu hanya diam saja, tahu-tahu dibantai, kamu nangis. Sering terjadi, nangis, nggak tahu harus mau jawab apa. Nah, itu harus dipersiapkan. Terus, nah buatlah portofolio ya. Kalau ada yang mau bekerja di dunia digital, buatlah portofolio. Ini website contoh, yaitu bikin portofolio software engineering. Berarti kalau data analis, data scientist itu apa portofolionya? Hasil analisis, data visualisasi, statistik deskriptif maupun inferensi ya terhadap suatu topik tertentu. Misal nih contoh kebijakan Tapera. Misal ya ini ya, tolong saya jangan ditangkap gitu. Misalkan kebijakan Tapera itu realistis nggak dengan data yang ada? Berapa sih jumlah orang
yang UMR di Indonesia sih? Berapa sih? Berapa 2,5% ya. 2,5% misalkan kalau UMR-nya 5 juta itu cuma 125.000. Misalkan masa kerja itu sekitar 21 tahun. Itu tuh cuma dapat berapa gitu. 55 juta. 55 juta itu buat uang apa? Kamu bisa menarasikan suatu storytelling di dalam suatu analisis. Kalau ada yang tahu Medium ya, ada yang tahu LinkedIn, kamu bikin suatu artikel tidak harus ilmiah tentang apa yang lagi rame. Saya kasih contoh mungkin biar bisa dibayangkan, misalkan data science Indonesia Medium. Ini contohnya di komunitas data science Indonesia itu tentang yang menarik, analisis keberjalanan acara internet. Oke. Cari yang ada data mining, ada forecasting. Ini COVID ya, zaman COVID dulu. Kita coba lihat browse story. Kita coba lihat. Nah, analis biplot perjalanan internet multivariat. Banyak banget tentang data-data, artikel data di sini kan ya. Kita coba yang paling latest ya, menjelajah film Indonesia di 2022, sebuah data analis komprehensif. Ini dijadikan suatu portofolio bahwa kalian itu jago di data analisis. Bisa nggak bikin narasi seperti ini, setelah itu tampilkan visualisasi. Kapan harus pakai bar chart? Kapan harus pakai line chart? Kapan harus pakai box plot? Outlier harus diapain? Nah, bisa nggak? Ini ada violin plot di sini. Kalau violin itu mirip kayak box plot. Ada outliernya. Apa yang berhubungan dengan outlier di sini? Ada yang wibu nggak di sini? Ada yang wibu atau ada yang suka Korea nggak? Banyak. Ashibal gitu kan ya, kalau misalnya orang, kalau yang suka Korea gitu kan ya. Ada dataset My Anime List. Ada, kalau wibu di sini harus tahu My Anime List. Ada datasetnya. Ada wibu Pak, rame nih kalau kita ngomong wibu ya. Itu ada analisis bagaimana kamu bisa bikin cluster nggak? Oh, ada yang mention tuh. Bayangin kewibuan kalian itu, kalian bisa bikin skripsi atau tugas akhir. Bagaimana korelasi antar genre-genre dari suatu anime gitu. Nah, itu ada dataset. Deskripsi ini berarti langsung. Iya, jadi misalkan ini kalau kita coba lihat sebentar ya, recommendation. Ada anime recommendation database. Jadi isinya anime ID, name, genre, episodenya berapa, ratingnya berapa. Nah, ini ada nih. Bisa nggak kalian mengolah data seperti ini? Untuk menjadi, kita lihat contoh code ya yang rame. Kita coba lihat yang paling rame. Di sini ada yang tahu Kaggle nggak? Ada yang tahu Kaggle nggak? Sebagai anak statistik ini sifatnya fardhu ain. Belum. Data scientist harus tahu Kaggle. Ya, itu harus tahu tuh. Itu sifatnya fardhu ain. Karena datanya itu gratis, kamu bisa lihat eksplorasi orang. Ini contoh ya, starter anime recommendation database. Nih, analisisnya. Oke. TV, movie, OVA, special. Tahulah, yang wibu tahulah ini apa gitu kan ya. Nggak tahu kalau Bu Nini tentang ada scatter nih, scatter. Udah nggak masuk generasinya. Iya, udah beda. Scatter plot itu buat ngecek apa, teman-teman? Ayo, scatter plot itu buat ngecek apa? Ayo, statistik. langsung dosennya marah-marah. Ayo, korelasi. Itu kan ya. Scatter plot itu untuk korelasi. Bu Windia udah gemes. Kita lihat. Nah, ada nih network visualization gitu kan ya. Ada yang pakai recommender system for anime. Bikin recommender system. Bagaimana caranya bikin ada yang namanya convectorizer. Bagaimana kamu bisa merepresentasikan
Saya fusi metrik. Merepresentasikan data itu jadi vektor. Nah, sekarang kalau kita ngomong perkara NLP, yang ramai itu bukan lagi perkara TF-IDF, tapi yang ramai itu adalah topik modeling pakai LLM. Nah, itu yang jadi penting untuk mengetahui. Oke, portofolio. Dan saya mau tanya, siapa yang di sini pakai ChatGPT untuk ngerjain tugas? Tolong. Tolong semua harus bilang Harus sama saya. jujur, harus jujur. Saya. Semua. Nah, oke. Hampir semua. Ini saya akan ini juga jadi tantangan ya buat Bapak Ibu dosen ketika harus mengevaluasi teman-teman mahasiswa di sini. Pertanyaannya adalah apakah hal itu buruk atau tidak tentang ChatGPT? Jawabannya adalah tools itu hanya tools. Dulu itu ada yang ngedemo perkara tahun 19 berapa gitu tentang ngedemo kalkulator. Itu hal yang sama dengan ChatGPT sekarang. Sekarang adalah kita harus mengimbres yang namanya ChatGPT. Yang penting itu adalah bagaimana menggunakan ChatGPT itu dengan baik. Please ya, boleh pakai ChatGPT tapi jangan copy paste secara mentah. Contoh misalkan ada PR nih, Bu Neni ngasih, Bu Windia ngasih tentang bagaimana mengerjakan suatu, mencari clustering menggunakan K-means, bentukannya clustering K-means, gunakanlah Python dan scikit-learn, soalnya ini, datanya ini. Kamu copy paste tuh dari soalnya ke ChatGPT, apakah mendapatkan jawaban dan solusinya? Iya. Yakin. 100%. Kejawab tuh. Tapi masalahnya adalah kalian coba untuk perlahan, at least coba ketik ulang, jangan di copy paste buat laporan. Ketik ulang apa codingnya. Kenapa? Dulu itu ChatGPT itu paling halo. ChatGPT itu sebagai mentor untuk diajarin. Jadi kalau kamu bingung tinggal tanya ChatGPT. Misalkan nih, K-means itu perhitungannya itu ada yang namanya penghitung jarak. Euclidean distance yang paling sederhana. Nah, pasti ada rumus dasarnya. Kamu import library, pasti kelar. Pertanyaannya adalah, kenapa harus aku bilang belajar secara konseptualnya walaupun ada AI? Karena in the end, waktu interview, aku selalu tanya konsep. Jadi yang pengen aku sampaikan adalah ChatGPT ini membantu, tapi gunakanlah dengan bijak. Gunakanlah dengan belajar dengan baik untuk membantu bikin portofolio. Kamu bisa tanya sekarang, gimana caranya membuat portofolio baik sebagai data analis? Keluar tuh. Dan itu, kalau kalian tidak menggunakan dengan baik ya, kalau tidak mengevaluasi dengan baik, mungkin kalau misalnya sebagai dosen, saya akan challenge, kamu ngepromnya gimana? Kamu ngepromnya kayak gimana ngerjain ini? Nggak usah ChatGPT, nggak semua orang itu bisa googling dengan baik dan benar loh. Untuk mencari masalah dan menyelesaikan masalah. Jadi, berbijaklah menggunakan teknologi sekarang. Karena kita tidak mampu untuk meminggirkannya, karena pasti kita akan berhadapan dengan hal seperti itu. Ikut internship ya, internship, ada Bangkit, Digitalent, ada Merdeka Belajar, MSIP, gunakanlah itu. Selama kampus mendukung, semoga mendukung gitu kan ya, cari pengalaman di luar kampus. Banyak banget dari Kominfo, dari kementerian, ataupun internship. Biasanya internship itu setiap bulan Juni. Sekarang, kamu bisa cari internship. Oke? Yang terakhir tadi aku bilang, baca requirement-nya, belajar baca requirement. Ini contoh requirement, ngerti nggak? Punya nggak skill-nya? Minimal 5 perusahaan ya. Jadi yang tadi pengen bekerja di ABC, cari perusahaannya sekarang, cari 5 perusahaan requirement-nya. Minimal.
Kalau mau kuliah kampus, cari kampusnya mana. Sanggup nggak kuliah di sana? Karena kalau kamu hanya berjalan tanpa arah, kamu nggak tahu mau kemana. Tentukan tujuannya, tunjukkan pasaknya dulu. Yang terakhir dari saya, semua ini tidak bisa dilakukan sistemnya SKS. Sistem kebut semalam ini nggak berlaku di sini. Karir itu main maraton. Kamu nggak bisa ikut bootcamp, keluar 3 bulan, terus jago. Nggak bisa. Bahkan yang sudah ngedrill ini butuh waktu bertahun-tahun untuk mempersiapkan karirnya. Apalagi kalian baru sadar mau besok wisuda, semester ini wisuda misalkan. Terus kalian nggak nyiapin apapun, kalian akan sudah jauh ketinggalan. Jadi terakhir sabar ya untuk melakukan hal ini semua. Mungkin itu aja. Aku akan jawab satu pertanyaan tadi sambil nunggu pertanyaan tentang apa bedanya data analis sama data scientist. Sederhananya, data analis itu orang yang mampu menganalisis data ke belakang dan memberikan reportnya. Itu data analis. Jadi misalkan kamu bekerja di perusahaan retail, kamu menyajikan data dari hasil penjualan dari perusahaan retail tersebut dan memberikan rekomendasi. Itu data analis. Bedanya dengan data scientist itu akan melakukan sebuah follow up atau prediksi terhadap data tersebut. Misalkan, ketika kita lihat data penjualan, kita ngomong perkara sales, kita ngomong perkara pattern. Berarti seorang data scientist itu mampu memprediksi apa yang harus dipersiapkan untuk penjualan itu oke. Misalkan perkara stok. Misal gini, kalau misalnya jualannya rame waktu lebaran, ya harus stok banyak dong barangnya, jangan dibiarin kayak biasanya aja. Jadi butuh adanya modeling prediksi. Jadi data analis itu hanya berkutat dengan masa lalu, data scientist itu memikirkan masa depan. Apa yang harus kita lakukan dengan prediksi, clustering, penerapan machine learning, itu gunanya data scientist. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau misalnya saya punya kata-kata yang menyinggung hati, tapi semoga niat saya adalah untuk membuka realita bahwa hidup sekarang sudah berat ya. Kalau kalian tidak persiapkan ini dari awal, kalian akan ketinggalan dengan kompetitor yang lain. Mungkin saya kembalikan buku Bu Neni ya, Baik. untuk siapa tahu ada moderator. Ya. Lanjut. Baik, terima kasih Mas Doni. Karena tadi diizinkan panggil Mas, karena kalau panggil Pak kok berasanya berat gitu. Hidup ini sudah berat gitu tadi. Iya, hidup ini sudah. Baik, terima kasih banyak. Saya untuk persilakan untuk mahasiswa bila ada pertanyaan yang akan disampaikan boleh hand raise. Kalau saya rekomendasinya open mic ya. Oh iya, nanti open mic. Jadi itu ada yang tanya tuh, tapi aku minta open mic biar dengar suaranya. Tolong sebutin nama. Nah, silakan. Sama angkatan berapa ya? Baik, nama, tolong disebutkan nama, prodinya mungkin ya, dan Ya, prodi. angkatannya. Baik. Izah tuh, tolong Izah open mic kalau mau dijawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ahmad Nasuha. Ya, silakan. Kenalkan, saya Ahmad Nasuha dari Prodi Sistem Informasi semester 2. Ingin bertanya, Ya, silakan. untuk jadi seorang data scientist itu skill yang spesifik seperti apa, Pak? Yang minimal. Langsung jawab ya Bu Neni ya. Oh, enggak, Pak. Boleh saja. Yang spesifik itu adalah tergantung perusahaannya, Nasuha. Jadi misalkan ya, tadi ngomong apa? Data scientist apa data analis? Scientist. Ya. Kita coba, maksudnya kita langsung ambil realita lah ya. Kita nggak usah ngawang. Misalkan kita mau join di Gojek gitu kan ya. Atau Grab, data scientist, Grab. Data analytics team, ini Grab. Kenapa kok ambil ini? Karena ini representasi minimal untuk requirement.
Data scientist. Dan by the way, ada skill yang harus dikembangkan ya. Oh, nggak ada. Kita coba lihat data scientist, tim. Kita lihat jobnya. Data scientist. Ada nggak? Nah, ada nih Singapura, food logistik. Kita lihat. Oh ya, ada skill yang harus dipelajari dari sekarang ya. Kalau mau berkecimpung di digital, siapa yang di sini sudah bisa Mas ngetik? Suha tadi. Ya, siapa yang di sini sudah bisa ngetik 10 jari? Jangan Wow. sampai ngelihat keyboard ya kalau ngetik. Itu skill yang penting loh, Bu Neni. Progres, Pak. Sedang Oh, progres. progres, oke. Itu Sudah ada, mulai. Skill minimal banget ini ya. ya itu minimal banget. Jadi jangan pakai semuanya pakai telunjuk ya. Oke, kita lihat ya data scientist. Nah, mungkin skills unit. Jadi kamu lihat, kalau pertanyaannya adalah skill apa yang dibutuhkan data scientist tergantung perusahaan. Kenapa kok aku minta rekomendasi? Cari dulu. Karena bayangin nih, kamu latihan memanah. Kamu kebiasaan memanah 500, kamu kebiasaan memanah 10 meter. Tahu-tahu lombanya memanah 100 meter. Jago nggak? Enggak jawabannya. Miss. Miss. Nggak sampai kekuatannya. Jadi, kamu harus lihat, cari 5 perusahaan, terus itu referensinya. Contoh gini, Nasuha tahu TensorFlow sama PyTorch. Dan TensorFlow cuman pernah dengar aja, belum pernah menyelam. Apalagi kalau lab ya, belum pernah gitu kan. PyTorch juga ya. Sekarang pertanyaannya, kamu bilang belum pernah menyelam. Kamu bisa nggak daftar Grab sebagai data scientist kalau nggak tahu itu? Belum. Nah, kan ya. Solid background in either LLM itu kayak ChatGPT, generative AI, computer vision, sama search domain. Jadi ini secara umum. Jadi ada skill khusus sama skill umum. Nah, kalau ini itu bisa dikejar dari teori kuliah. Statistik pasti belajar ada sesuatu tentang machine learning ya, Bu Windia. Pasti ada ya, regresi itu kan machine learning juga sebenarnya. Tapi itu teori itu bisa ini didapat dari teori kuliah. Ini tidak didapat dari teori. Belajar sendiri. Good software development capabilities, proficient in Python. Kalau kamu pengen ke Grab, programming itu fardu ain. Mendekati wajib. Wajib. Kamu nggak bisa coding, kamu nggak tahu Visual Studio Code, ulang aja. Oke. Nah, ini yang must have-nya. Jadi bayangin Nasuha kalau mau, kenapa lagi-lagi pilih 5? Karena nanti kalau ada 5 itu biasanya ada benang merahnya tuh. Sehingga aku akan belajar selama 4 tahun ABC. Gitu ya. Nah, nanti nice to have-nya, ya kalau misalnya Grab, berarti kamu harus tahu bisnis domainnya itu apa. E-commerce. Tahu nggak Apache Spark? Nggak tahu pasti gitu kan ya. Jadi, nah itu yang di data scientist. Kejawab Nasuha? Baik, gimana Nasuha? Ada Masih penasaran? feedback? Masih penasaran lagi atau cukup? Jadi bukan aku bilang harus belajar A. Enggak. Tujuannya apa dulu? Karena ada loh data analis yang nggak perlu pakai Python, ada. Cuman Excel ada. Dibantu tadi Tableau. Tableau. Sudah. Misalnya kamu coba lihat, siapa yang di sini please sudah punya LinkedIn ya? Ini LinkedIn. Bu Windia itu ngontak saya lewat LinkedIn ya? Kalau nggak salah. Benar kan ya? Dari Ya, LinkedIn. betul. Ini ada Bu Windia nih. Ada Bu Windia nih. Kita coba cari jobs gitu kan ya. Kita cari data scientist. Kita cari yang lain. Ini data scientist di Indonesia. Ada nggak ya data scientist? Bahkan sekarang itu lagi rada ada Julu nih senior. Nah ini perusahaan yang nolak saya dulu. Julu. Biar tahu tuh. Kecewa berarti ini. Nah, Gitu. ini
experience working with relational SQL database. Ini Python. Lagi muncul lagi Python. Data engineering, kita lihat data engineering. Ada data engineering. Oh, ini ada Python tapi ada MySQL. Tahu nggak MySQL? Tahu. Nah, tahu kan kalau misalnya belajar. Ini ada data scientist Bangkok based relocation provide. Kalau kamu keterima Agoda, kamu dibayarin yang mau belajar Thailand tadi siapa? Yang mau belajar Thailand tadi siapa? Kamu keterima Agoda, kamu akan dibayarin untuk pindah ke Bangkok. Saya, Pak. Nah, saya Pak, itu kan ya. Dan Lihat juga nih. Tuh, significant proficiency in SQL and language like Python, PySpark, dan Scala. Ngerti enggak tuh Scala? Tahu nggak? Ini yang menarik ya. Minimal S2. PhD or MSc in computer science. Tak zoom biar kelihatan. Tuh, S2, kata siapa S2, S3 nggak butuh buat profesional. Gara-gara ada data scientist, itu kadang-kadang minimal butuhnya MSc. Kalau Bu Windia pengen profesional, tahu-tahu keluar dari akademia masih bisa. Di sana. Tapi masalahnya Bu Windia ngerti SQL nggak, ngerti Scala nggak. Di sana. Nah, 4 tahun hands on, bayangin 4 tahun, punya nggak pengalaman 4 tahun di sana. Terakhir ya, kita lihat data scientist. Di sini ada nggak data driven? Nah, ini kalau yang umum-umum, ini kayaknya susah nih kalau yang umum-umum. Ada lagi nggak data engineer di sini? Nah, ini ada ada Microsoft SQL, Oracle, ada Python lagi muncul. Oke, jadi kenapa kok aku minta 5 perusahaan? Biar kamu nemuin jalan tengahnya. Nggak belajar A sampai Z. Nggak cukup 4 tahun belajar semuanya. Makanya temukanlah perusahaan yang ingin kalian kerjakan, temukanlah kampus yang ingin kalian, kalau misalnya mau S2. Nah, Suha kejawab berarti ya. Pola pikirnya ngerti nggak? Jawab, Pak. Pola pikirnya ngerti ya? Iya. Ya, oke. Jadi yang penting pola pikirnya dulu. Nanti Ya. kamu bisa menavigasi sendiri. berarti harus banyak referensi untuk bacaan bahwa bekalnya apa itu harus tahu apa ya, rajin-rajin lah ya, Ikro, googling iya. sebenarnya membaca dan mencari. Ikro baca kebutuhannya apa. Terima Ingat kasih, ya? Pak Doni. Ya, sama-sama. Ingat ya, Terima open mic kasih. ya. Yang di Zoom chat aku nggak tahu bisa jawab apa Iya. enggak. Yang mau open mic aku jawab. Selanjutnya siapa lagi? Open mic saja langsung kalau mau bertanya. Banyak tuh ada yang nanya tuh. Silakan sebutkan nama, dari prodi apa dan semester berapa. Saya kok nggak kelihatan yang Oh, langsung ini open mic. Iza kayaknya tanya ini. Ya. Ini siapa? Bocor atau mau tanya, Iza? Mau tanya itu Mbak Nita. Hai. Ya, jangan berebut. Bu, saya yang mau tanya tapi Iya. pakai Ya, silakan perkenalkan diri. Dah, itu matanya udah. Ibunya Eka sampean tadi. Sudah keluar suaranya. Kenapa jadi gosip? Silakan, Iza. Mbak Nita, Bu. Oh ya. Ya, sebutin nama, prodinya dan angkatan. Baru pertanyaannya. Kok lama ya? Iya, baterainya kurang. Itu speakernya dikecilin aja ya, biar nggak ngemak. Tolong. Silakan. Nita kok malah hilang? Kalau enggak, tak kasih waktu 3 detik, aku jawab yang di Zoom chat. Iza udah ngomong kan, aku coba langsung jawab yang di Zoom chat aja gitu. Iya. Iza, mau dilanjut? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, silakan. Ya. Begini, saya mau nanya, menurut Perkenalkan dulu. perkenalan dulu ya. Iya.
Perkenalkan, nama saya Nita. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, di sini saya mau nanya, menurut analisis kakak, di zaman sekarang, demand pekerjaan yang paling banyak dicari oleh perusahaan itu apa ya? Itu maksudnya dalam jangka waktu, dalam jangka panjang ke depannya itu demand pekerjaan yang paling banyak dicari oleh perusahaan atau dibutuhkan oleh perusahaan itu dalam bidang apa? Terima kasih. 1 menit ya Bu, bentar ada podcast. Ya, ditampung sambil menunggu Mas Rion lagi. Mas Doni siap? Ada pertanyaan lain? Sudah aman. Oh, ya boleh. Silakan, Mas Doni. Jawabannya adalah tidak ada yang menjamin yang kalian pelajari saat ini itu bisa survive 5 sampai 10 tahun ke belakang. Sorry, ke depan. Apapun itu. Dulu orang bekerja di pabrik. Dulu orang itu bekerja, katakanlah yang ngopeni kuda itu banyak. Habis itu evolusi ada mobil. Hilanglah yang ngurusin kuda. Dulu ada yang namanya Pak Pos. Tahu Bu ini masih sempat ngirim surat ini nggak ya, Iya, pakai iya, perangko iya. nggak? Iya, sekali. Nggak sekali. Iya, Sekarang itu ada WhatsApp. betul. Mau nggak mau semua itu akan berevolusi. Nah, jadi kalau ditanya apa yang harus dipelajari, jawabannya adalah 2. 1 adalah karena kamu sudah masuk di prodi sistem informasi, maksimalkan potensi dari sistem informasi, kemudian belajarlah untuk menavigasi karir dengan melihat peluang yang ada. Dengan bagaimana mampu orang memecahkan masalah. Bagaimana kamu bisa berpikir secara terstruktur maupun sistematis. Tahu nggak ini diajarin di mana? Berpikir struktur dan sistematis. Diajarin waktu bikin skripsi. Bikin skripsi itu ada bab 1, bab 2, bab 3. Kalau kamu nggak tahu mau ngerisetnya urutannya gimana, kamu nggak bisa mampu berpikir secara berurutan. Sama aja kayak gini. Kamu sudah masa gini, semester 4 ya, Mita. Iya, Kalau aku betul. bilang gini, yang harus dipelajari sekarang itu adalah let's say data scientist. Padahal kamu sistem informasi. Pokoknya yang paling bagus itu data scientist gitu. Aku misalkan bilang gitu. Terus kamu, aku malas kuliah sistem informasi gitu kan, aku belajar data scientist aja gitu. Nah, siapa tahu 5 tahun ke depan itu nggak ada pekerjaan data scientist. Tahu nggak, data scientist itu muncul di tahun 2015-an pekerjaannya. 2011-12 itu tidak familiar pekerjaan itu. Bahkan baru muncul machine learning engineer, data engineer itu baru-baru 7 tahun ke belakang, 7-10 tahun ke belakang di sana. Padahal itu sebenarnya kayak kalau kamu belajar fundamentalnya, statistik, kamu tuh bisa tuh ke data analis. Sehingga yang harus dipelajari itu adalah apa yang kamu pelajari sekarang di prodi masing-masing. Belajar fundamentalnya, kemudian belajar untuk adaptasi dengan baik. Belajar untuk lihat marketnya itu apa demand-nya. Jadi siapa tahu 5 tahun 10 tahun lagi itu nggak ada pekerjaan data scientist. Bahkan sekarang itu ada yang namanya prompt engineer. Kerjaannya cuma prompting ke ChatGPT. Itu ada. Jadi untuk teman-teman yang di sini, kenapa kok aku selalu minta menentukan tujuannya dulu sebelum belajar apa? Karena biar jelas. Lagi-lagi pola pikirnya dulu. Jangan belajar sesuatu karena dia tren, tapi belajarlah sesuatu karena kamu punya tujuan. Contoh ya, di dalam teknologi itu tools itu silih berganti. Tadi ada yang sebut Power BI,
ada yang sebut Tableau, ada yang sebut Google Data Studio di sana. Saya harus belajar apa, Mas? Gitu. Yang mana yang harus saya pelajari? Jawabannya adalah tergantung kamu mau kerja di bidang apa. Karena ada perusahaan yang cuma pakai Power BI, ada yang pekerjaan pakai Tableau. Jadi intinya untuk Nita, tujuannya dulu, bukan tools-nya, bukan skill-nya yang harus dipelajari. Tujuannya apa? Kalau kamu mau bekerja profesional, jangan ambil S2. Kalau kamu mau jadi dosen, jangan ambil kerja, bagusin IPK-nya. Untuk bisa ambil ke kampus yang lebih, nanti ketika S2, ambil kampus luar negeri, supaya potensi peluang untuk melihat probabilitas suksesnya itu lebih tinggi. Jadi aku nggak akan merekomendasikan skill apapun, pelajari apa yang dialami. Jadi gini, potensi sistem informasi itu luas, bisa jadi analisis desain, bisa jadi product manager, bisa jadi project manager, bisa jadi IT manager. Pasti prodi sistem informasi itu punya lulusan alumni kan, punya lulusan yang bekerja di A, B, C, D, E, F, G. Itu maksimal kan. Kemudian kamu harus melihat kamu tuh mau bekerja di mana. Karena in the end saya pun masih belajar sampai sekarang untuk mengenali teknologi. Karena teknologi itu tidak akan berhenti di satu tempat. Saya yakin waktu zamannya Bu Neni kuliah, saya nggak tahu kuliahnya tahun berapa, saya nggak mau menerka ya Bu Neni. Iya. Itu mungkin belajar Python itu belum ada gitu. Mungkin dulu Delphi, Pascal, Scala gitu kan ya Bu. Assembler. Assembly. Itu ada push, ada move itu kalau Udah tua banget udah dia. iya, Ketahuan. assembly itu lebih rendah daripada bahasa pemrograman C. Yang lain ya. Ya, Turbo C ya, dia itu udah lebih lebih dekat bagus. dengan bahasa mesin. Bayangin di zamannya Bu Neni, ketahuan ya. Bayangin di zamannya Bu Neni itu skillnya paling hot itu assembly, ya kan Bu? Betul, Tapi trennya itu. trennya itu belajarlah Bu Neni assembly. Tapi sekarang apakah orang pakai assembly? Kan enggak ya Bu? Nggak ada lagi. Ada lagi gitu. Bu Neni pasti sudah nggak punya waktu gitu, punya keluarga gitu kan, ngurusin borang, ngurusin banyak hal, tidak mampu ngikut perkara evolusi teknologi. Jadi yang harus dikuatkan adalah satu fundamental ilmunya, sistem teorinya. Yang kedua adalah belajar skill dengan tujuan tertentu. Jadi bukan spesifik salah satu. Nita mengerti nggak maksudnya? Jawabannya. Nita masih ada? Kayaknya hilang entah kemana. Atau YouTube-nya mati, Bu. Oh, laptopnya mati ya. Boleh pakai ininya Ijah, boleh toh. Jaraknya jauh, Bu. Jadi paham belum? Pakai kode aja, Ijah. Tanya ke Mita. Ada feedback atau butuh penjelasan lanjutan? Cukup itu? Boleh, Mas Doni dilanjut aja. Ya. Tadi untuk pertanyaan yang dari chat ya mungkin biar terbahas. Iya. Tapi beberapa sih tadi udah disinggung sih dengan ada yang tanya lebih baik mana data analis sama data scientist, agak susah bener ini pertanyaannya. Sebentar saya ada lihat bentar ya, kerjaan dulu sebentar. Oke, baik, silakan. Jawaban tentang kalau kita ngomong perkara ini ya, data analis, data scientist, lihat saya masih share ya. Masih, Harusnya masih share. masih. Data scientist 745 result. Kita coba data analis. Nah, ini masalahnya tadi data scientist itu nggak semuanya jobnya data scientist. Cuman yang ya. ini kan ada engineer dan kawan-kawan ya. Jadi kita coba harus
coba cari satu contoh. Misalkan ini ada salah satu website namanya Glints. Kita coba lihat data scientist itu ada berapa? 23 halaman. Kalau data analis 31. Jadi 23 sama 31 halaman. Kenapa aku akan bilang bahwa data analis peluangnya lebih besar. Ya, Kenapa? karena Kenapa lebih sedikit besar? menawarkan. Banyak yang menawarkan karena tidak semua ready untuk melakukan suatu prediksi atau penggunaan machine learning terhadap data yang dipunya. Kebanyakan perusahaan itu masih, bahkan data belum rapi aja masih banyak di perusahaan. Betul. Sehingga yang dibutuhkan adalah orang yang mampu mengolah dan menganalisis datanya dulu. Jadi kalau ditanya data scientist sama data analis, peluang opportunity lebih banyak di data analis. Jadi kalau kamu ngejarnya adalah, aku pengen segera dapat kerjaan, data analis dulu. Cari data analis, kemudian nanti kamu sambil kerja dapat uang, invest ke diri sendiri, cari opportunity data scientist yang lebih dihargai lebih banyak daripada data analis. Jadi itu Levelnya berarti ya harus dari yang terendah ke atas. iya, kalau kita ngomong peluang ya, berarti kan cari peluang yang lebih besar dulu tuh. Cari data analis. Karena kalau data analis itu, ini ada minimal sarjana ya. Itu enggak semua perusahaan itu hampir butuh data analis. Kita coba lihat ya. Ini kan PT seperti PT pada karyawan umum nih. Di sini masalahnya penjelasannya nggak bagus. Kita coba lihat yang lain. Smart Tech Indonesia ini. Jakarta Selatan. Oh, ini ada data analis ya. Menghitung MPP, Manpower Planning. Nah, ini excellent using Microsoft Excel. Nggak perlu SQL kan? Ya kan? Betul. Betul kan? Jadi kayak data scientist itu nggak jarang yang hanya Excel. Nah, kita lihat lagi nih, ada yang tadi bekerja sama dengan developer. Wah, ini sangat umum ya. Yang sangat umum ini agak susah kalau yang sangat umum. Kita coba cari satu lagi. PT Medika Nusantara Gemilang, Yogyakarta, misalkan. Data analis 5 hari yang lalu. Aduh, tidak ada penjelasannya. Oh, ada SQL, ada R Python. Jadi butuh belajar di sana. Jadi bayangin bahwa ini kan kayak startup ya, medical ini di sana. Kita coba ada lagi nggak yang non PT logistik. Rembang itu masih Jawa Timur apa Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Kita coba cari yang ini. Wah, ada Rembang. Ada nggak? Nggak ada data analis. Jawa Tengah aja. Bukan Rembang, Jawa. Blora, Surakarta, Tegal. Oh, berarti ini ada yang Rembang tapi nggak ada. Oh, ada marketing. Rembang ini banyak nih. SPG dan kawan. Sales lapangan, admin warehouse yang begini-begini biasanya kan di situ. Tapi kalau ngomong data analis ya ininya dihapus, balik lagi deh. Satu lagi ya, Tanjung Priok misalkan nih. Data analis. Nah, ini data analis itu. Nah, kalau perusahaannya berbasis Microsoft, nih butuh Power BI. Jadi kalau ada yang ngomong, Mas, kalau Power BI butuh nggak? Tergantung. Perusahaannya itu butuh pakai Office apa enggak? Kalau ini contohnya, kalau dia pakai Microsoft, butuh Power BI. Tapi dasar dari ilmu Power BI itu adalah ilmu visualisasi. Analisis deskriptif dulu, kemudian divisualisasikan. Kita ngomong deskriptif ya, berarti ada mean, median, dan kawan-kawan distribusi tahu lah ya, distribusi normal dan kawan-kawan. Mampu membuat hal itu direpresentasikan dengan visualisasi. Jadi sebenarnya Power BI sama Tableau itu kurang lebih sama. Tinggal kamu bisa nggak mengerti bagaimana memvisualisasikan dengan baik. Jadi kalau katanya
Power BI bagus nggak buat data scientist? Nggak ada masalah. Tapi kamu pengen belajar Power BI nggak? Kamu kalau misalnya perusahaan dari 5 perusahaan yang diinginkan di situ pakai Microsoft semua, ya mau nggak mau pakai Power BI. Jadi belajar pola pikirnya ya. Jangan hanya secara buta belajar sesuatu. Baik, terima kasih Mas Doni. Waktunya kayaknya sudah molor lumayan banyak. Adakah pertanyaan lagi? Satu lagi untuk sesi terakhir, mungkin pertanyaan terakhir. Sepertinya sudah tidak ada, Mas Doni. Udah. Ada tambahan, Mas Doni, sebelum Tutup ya. ditutup ya? Pesan Silakan. dari pesan saya ya untuk semua mahasiswa yang ada di sini, belajar untuk menentukan tujuan dulu. Karena itu yang biasanya ketinggalan sama anak-anak mahasiswa adalah nggak tahu mau ngapain. Tujuannya ditentukan dulu ya. Tolong tentukan satu aja minimal. Perkara nanti tujuannya geser 5 langkah itu nggak ada masalah. Jadi yang penting tujuannya dulu. Misal saya mau jadi dosen kampus A gitu kan ya. Saya mau jadi dosen kampus A di sana. Udah dapat belajarnya S2, S3 gitu kan. Tapi nggak keterima di kampus A. Bisa dong geser di kampus B. Sama, kamu udah belajar data scientist. Kamu pengen jadi seorang data scientist. Tapi lowongan data scientist itu nggak banyak. Tapi apakah ilmu belajar data scientist itu bisa diaplikasikan sebagai data analis? Bisa jawabannya. Tapi yang jadi masalah itu adalah semua di sini belum bisa, dari percakapan kita dari awal sampai akhir, saya belum bisa menemukan kalian menentukan spesifik apa keinginan kalian. Nyari jodoh aja punya referensi kan? Punya kualifikasi, referensi. Kalau misalnya mau ta'aruf pakai CV kan? Ya, betul. Iya kan? Yang jomblo pada senyum. Yang nyari kamu mau ta'aruf itu pakai CV kan gitu kan ya. Masa hidupmu sendiri nggak mau kamu arahin keinginannya apa? Kamu masa nggak bisa menentukan kamu tuh pinginnya apa? Bayangin kamu nggak bisa mendefinisikan keinginanmu, tahu-tahu kamu marah, kamu nggak bisa ngomong, nggak tahu masalahku gimana. Nggak tahu, pokoknya aku marah aja gitu. Itu kan bahaya. Bahaya, tidak Itu bisa kan bahaya. mendeskripsikan apa yang buatnya nggak bisa mengatakan apa-apa itu. Betul. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa teman-teman yang harus diimprove itu adalah mampu mendeskripsikan keinginannya. Please ditulis. Ya. Ditulis di kertas atau ditulis di notes Google Docs. Tulis aja. Tulis dulu. 5 perusahaan impian. Kalau bisa 10 dah. 5 sampai 10 perusahaan impian. 5 kampus impian. Tulis dulu. Nanti perkara, tahu nggak, jadi software engineer itu adalah pilihan kedua aku. Pilihan kedua saya. Pengennya dari data scientist. Pilihan pertama tuh. Tetapi nggak ada lowongannya. Oh, ternyata aku senang coding. Bisa tuh jadi software engineer. Nah, perkara nanti geser, itu nanti nggak ada masalah. Karena ketika kita punya tujuan, nanti kan sampai menuju tujuan itu, kita kan belajar ya. Nah, belajar itu yang kita bisa tentukan bahwa, oh, aku tuh punya ilmu yang dulunya aku nggak tahu. Dan aku pengen tujuanku itu berubah. Jadi, pesan dari aku untuk semuanya, please tentukan tujuannya satu aja. Ditulis minimal 5 tujuannya. Gitu aja sih. Baik, terima kasih Mas Doni. Ini pesannya sangat apa ya? Harus dijalankan supaya nanti tujuannya jelas gitu ya. Tuh. Sangat
menginspirasi untuk kedepannya. Jadi mahasiswa punya tujuan dari sekarang supaya kedepannya itu apa bahasa anak sekarang galau, nggak ada sesuatu yang jelas, nggak ada sesuatu yang bisa dituju dengan apa ya? Kalau kepastian agak susah. Dituju paling tidak dari 5 nanti satu yang terwujudkan begitu. Kalaupun tadi kata Mas Doni bergeser itu tidak masalah gitu. Yang penting dari apa yang diharapkan yang sudah dirilis tadi ada yang tersampaikan. Baik, saya sudah membuat sedikit kesimpulan mungkin ya dari materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi pemahaman Anda bagaimana apa itu karir, kemudian bagaimana cara untuk mencapainya, kemudian jangan lupa sering membaca karena tidak ada referensi pasti 5 tahun bahkan 1 tahun ke depan itu apa yang akan jadi tren karir bagi Anda. Jadi update itulah salah satu cara kita untuk bisa mencapai tujuan dari apa yang sudah kita tuliskan atau sudah kita buat jadi tujuan ke depannya berkarir. Saya rasa cukup untuk kuliah tamu dari materi dan diskusi yang sudah kita lakukan. Karena waktu juga saya kembalikan ke Mbak Windia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Doni. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Neni dan Mas Doni. Ya, sangat menarik ya teman-teman semuanya materi dari Mas Doni. Jadi banyak sisi lain dari ilmu yang kita pelajari dari sistem informasi dan statistik. Itu banyak sekali sisi-sisi lain yang mungkin lebih praktis ya, skill yang lebih praktis yang harus kita pelajari ke depannya. Oke, mungkin saya langsung saja ke sesi berikutnya. Kita dokumentasi foto bersama. Monggo Pak Syakur bisa dipandu untuk dokumentasinya. Semuanya on kamera ya. Semuanya on kamera. Ayo ditunggu yang lain. On kamera yang lain. Oke, saya hitung. Ntar dulu. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh gaya bebas. Jempol. Oke, thank you. Oke, mungkin share screen-nya bisa di ini ya Pak Syakur. Oke. Oke, selesai pula ya untuk acara kita hari ini. Saya berterima kasih sekali lagi untuk Pak Doni atas waktunya dan atas ilmunya yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa di UYR. Mungkin nanti ke depannya silaturahminya tetap terjaga ya Pak. Dan mungkin nanti ada proyek-proyek lain ke depannya. Oke, mungkin saya mewakili teman-teman semuanya. Saya akhiri untuk kuliah tamu siang hari ini. Saya selaku MC, mohon maaf jika ada kesalahan dan mungkin ada yang kurang berkenan. Untuk Pak Doni selaku pemateri, saya izinkan untuk live Zoom mungkin kalau misalkan ada agenda yang lain. Dan dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Doni. Terima kasih, Pak. Mohon maaf. Terima kasih, Pak.
Oke, boleh. Yang lainnya boleh live. Tadi pagi sarapan di kelas, Ahmad Nasuha. Sekarang makan siang di Zoom. Luar biasa. Nasuha lagi Lapar makan terus ya? saya. Masih ini, program penggemukan. Mau Idul Adha. Masa pertumbuhan Bu ini. Mbak Anis, Mbak Anis masih di sini. Mana Mbak Anis? Sambal keluarnya mana ini? Sambal keluar. Mbak Anis tadi pertanyaannya nggak kejawab, Mbak. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa kok. Ini Mbak via DM. Pak Fajar masih share screen.